Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Zakaria, NIM 23201101102. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal UTS mata kuliah Fikih Muamalah yang diampu oleh Bapak Haji Fuad Riyadi LC.MA. Untuk soal yang pertama yaitu mengenai definisi fikih. Fikih secara bahasa adalah pengertian atau pemahaman yang mendalam. Sedangkan secara istilah, fikih adalah ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syara yang bersifat amaliyah, yang dalil-dalilnya diperoleh dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Untuk soal yang kedua yaitu definisi fikih muamalah. Fikih adalah ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syara yang dalilnya diperoleh dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Sedangkan muamalah secara bahasa adalah hubungan antara manusia, antar sesama manusia. Sedangkan secara istilah adalah hubungan antar manusia yang sesuai dengan syariat Islam, seperti akad jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, dan lain-lain. Yang ketiga adalah macam-macam fikih muamalah. Fikih muamalah dibagi menjadi dua, yaitu fikih muamalah madiyah, yaitu yang mengatur tentang hubungan manusia dengan benda atau harta. Contohnya seperti zakat, wakaf, hibah, wasiat, dan lain-lain. Dan yang kedua yaitu fikih muamalah ghairu madiyah, yang mengatur tentang hubungan manusia pada selain harta. Contohnya seperti ijab qabul, terus sewa menyewa, pinjam meminjam, dan lain-lain. Yang keempat yaitu mengenai prinsip-prinsip fikih muamalah. Untuk prinsip yang pertama yaitu robaniyah atau tauhid secara bahasa adalah ketuhanan, sedangkan secara syara adalah bahwa setiap muamalah harus didasarkan pada iman, keimanan, dan ketakwaan, yang artinya harus berdasarkan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dasar hukumnya yaitu ada pada surat Al-Baqarah ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai para manusia, sembahlah Tuhanmu yang menciptakanmu dan menciptakan orang-orang yang sebelummu jika kamu bertakwa. Hubungan dalil dengan kaidah yaitu berdasarkan dalil tersebut, hubungannya yaitu bahwa setiap muamalah itu berdasarkan ibadah atau bertakwa kepada Allah. Contoh aplikasinya yaitu seperti seorang penjual yang menjual dagangannya dengan jujur karena dia tahu bahwa apa yang dia lakukan itu diawasi oleh Allah. Untuk prinsip yang kedua yaitu prinsip adalah, yaitu prinsip secara bahasa adalah keselarasan, lurus. Secara istilah adalah setiap interaksi harus bersifat adil, tidak membedakan siapa yang sedang bertransaksi. Dalil hukumnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qist
wahai orang-orang yang beriman, bersikaplah adil dalam timbangan. Keterkaitan antara dalil dengan kaidah yaitu bahwa setiap transaksi atau muamalah harus bersifat adil, tidak membeda-bedakan orang-orang yang sedang bertransaksi. Contoh aplikasinya yaitu seseorang tidak melebihkan harga, seorang penjual tidak melebihkan harga kepada pembeli yang terlihat kaya, mungkin seperti itu. Untuk prinsip yang ketiga yaitu prinsip insaniyah. Secara bahasa adalah kemanusiaan, secara istilah adalah bahwa setiap muamalah harus didasarkan pada prinsip tolong menolong, saling membantu. Dasar hukumnya yaitu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Al-ayah. Keterkaitannya dengan kaidah yaitu bahwa setiap muamalah didasarkan pada prinsip tolong menolong sesama. Contoh aplikasinya yaitu seorang penjual berdagang tidak hanya untuk mencari uang saja, tapi juga untuk membantu manusia, misalnya supaya memudahkan manusia untuk mendapatkan barang yang dibutuhkannya. Prinsip yang keempat yaitu prinsip hurriyah atau secara bahasa yaitu kebebasan. Secara istilah, setiap orang boleh melakukan muamalah asalkan tidak melanggar hukum syariat. Dalil hukumnya yaitu pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kulur riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Ya. Keterkaitannya yaitu dalam ayat tersebut dapat dijelaskan bahwa setiap orang boleh melakukan muamalah apa saja, bebas, namun tidak boleh melanggar syariat. Contohnya yaitu seperti riba, gharar, dan maisir. Contoh aplikasinya seseorang boleh menjual ataupun meminjamkan ataupun menyewakan barangnya asalkan tidak melanggar prinsip syariat yaitu riba, gharar, dan maisir. Dan prinsip yang kelima adalah prinsip adamu gharar wa riba. Gharar secara bahasa adalah ketidakjelasan. Secara istilah adalah ketidakjelasan dalam transaksi, baik berupa penipuan, pemalsuan, ketidakjelasan. Adapun riba secara bahasa adalah kelebihan, sedangkan secara istilah adalah kelebihan yang batil, yang tidak dibenarkan. Dasar hukum prinsip adamu gharar wa riba yaitu ada pada surat Al-Baqarah ayat 275, yaitu
yang goror, yang riba, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Yang dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa riba itu diharamkan. Adapun dalilnya ada mugoror, yaitu pada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an bai'il goror. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang jual beli goror yang tidak jelas. Contoh aplikasinya yaitu untuk goror, seseorang tidak boleh menjual barang yang belum jelas, seperti menjual ikan yang masih di dalam laut, yang tidak jelas, pokoknya ikan, atau juga menjual burung yang masih terbang, yang belum jelas apakah bisa ditangkap atau tidak. Untuk yang riba, yaitu contoh aplikasinya, seseorang yang menghutangi tidak boleh meminta tambahan dari apa yang dihutanginya, karena itu termasuk riba. Demikian jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.